Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Santo. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kontribusi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam membentuk pendapatan nasional. Materi yang pertama yaitu A. Peranan perusahaan dan aktivitas investasi. Pengertian perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Perusahaan adalah kesatuan teknis yang mengkombinasikan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut jenis badan hukumnya, perusahaan digolongkan sebagai perusahaan perseorangan, CV, firma, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Menurut lapangan usahanya, perusahaan terbagi menjadi perusahaan agraris, ekstraktif, industri, perdagangan, dan jasa. Peranan perusahaan dalam membangun pendapatan nasional ada 3. Yang pertama yaitu sebagai produsen, yang kedua sebagai distributor, dan yang ketiga sebagai agen pembangunan. Bagian B, investasi di Indonesia. Investasi merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Semakin banyak investor yang masuk ke suatu negara, itu berarti negara tersebut memang dinilai aman dan stabil secara sosial politiknya. Indonesia sejauh ini masih dianggap sebagai tempat berinvestasi yang cukup prospektif di mata negara lain. Yang menjadi contoh investasi di Indonesia yaitu investasi di bidang pertambangan dan hasil alam atau Freeport di Papua. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baiklah. Nama saya Francisca Banini, jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu C. Definisi investasi. Definisi investasi adalah menaruh dana atau melakukan komitmen dana dengan tujuan memperoleh pengembalian ekonomi atau memperoleh hasil dari dana tersebut selama suatu periode waktu tertentu yang biasanya dalam bentuk arus kas, periodik, dan atau nilai akhir. Bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi terbagi atas 5. Yang pertama, pengaruh nilai tukar. Yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga. Yang ketiga, pengaruh tingkat inflasi. Yang keempat, pengaruh infrastruktur. Yang kelima, pengaruh pemerintahan. E. Kriteria mengevaluasi suatu investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur yang menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak. Berikut adalah kriteria investasi, yaitu yang pertama, NPV, selisih antara present value dari benefit dan present value dari biaya. Yang kedua, net benefit cost ratio, perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Yang ketiga, cost benefit cost ratio, perbandingan antara jumlah present value benefit dengan present value biaya. Yang keempat, internal rate of return. Tujuan perhitungan IRR adalah untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. Yang kelima, play periods merupakan jangka waktu atau periode yang diperlakukan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Bismillah. Nama saya Deananda Arif. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode untuk mengevaluasi suatu investasi. Metode mengevaluasi investasi adalah
layak atau tidaknya sebuah keputusan investasi, dilakukan sanggup, dan dianalisis dengan banyak sekali kriteria. Penilaian investasi yang layak sanggup diberikan dengan membandingkan kecenderungan rata-rata industri sejenisnya. Di sini ada metode umum perusahaan, yaitu metode Net Present Value atau NPV, 2. Metode Payback Period atau PP, ketiga metode Profitability Index atau PI, yang keempat metode Average Rate of Return atau ARR, dan yang kelima metode Internal Rate of Return atau IRR. Di sini juga saya membahas tentang keseimbangan pendapatan nasional jika rumah tangga dan perusahaan terlihat dalam perekonomian. Dalam analisis keseimbangan ekonomi dua sektor, maka pendapatan nasional akan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu konsumsi atau C dan tabungan atau S. Dalam perekonomian yang sederhana, bahwa pendapatan yang diperoleh dilakukan untuk konsumsi dan sisanya ditabung dalam persamaan matematis, maka ditulis sebagai Y sama dengan C tambah S. Yang kedua, konsumsi dan investasi. Sementara itu, dalam rumah tangga, perusahaan tabungan digunakan untuk investasi, sehingga dapat dituliskan dalam persamaan Y sama dengan C tambah 1. Bismillah. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang kontribusi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam membentuk pendapatan nasional. Apabila dalam pemaparan materi kami tadi terdapat kesalahan kata, saya mewakili kelompok saya ingin meminta maaf. Kurang dan lebihnya, sama maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.